Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi dan soal-soal tentang jaminan kesehatan nasional. Ini biasanya di ujian seleksi kompetensi bidang ya, untuk tenaga kesehatan. Jadi sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau SJSN yaitu program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, landasan filosofisnya yang pertama adalah penyelenggaraan jaminan sosial berbasis pada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2. Pasal 28H ayat 3 yaitu menentukan setiap orang itu berhak atas jaminan sosial yang mewujudkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 2 menentukan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang kedua adalah program jaminan sosial itu ditujukan untuk memungkinkan setiap orang itu mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Nah, itu ada pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 3 ya. Kemudian penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia, yaitu pasal 2 pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menentukan bahwa SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan penjelasan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu mengatur bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Nah, SJSN menggunakan pendekatan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau keluarga seluruhnya ya, anggota keluarganya. Nah, pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu menentukan bahwa SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengatur bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lembaga pelaksanaan SJSN itu ada DJSN, yaitu Dewan Jaminan Nasional. Nah, ini DJSN ini dibentuk oleh Undang-Undang SJSN, organ Dewan Jaminan Sosial Nasional ini terdiri dari 15 orang anggota dan dibantu oleh sekretariat dewan yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Kemudian DJSN ini bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. Nah, ada BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini juga dibentuk dengan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional dan bertanggung jawab juga kepada Presiden. Organ BPJS itu terdiri atas badan pengawas dan direksi. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan, dan program jaminan kematian.
Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Landasan yuridis jaminan sosial kesehatan itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 tadi udah dijelaskan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Undang-Undang SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Nah, resmi beroperasi sejak 1 Januari 2014. Landasan operasionalnya yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan itu yang pertama Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 yang kemudian juga diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 yang berisi kenaikan iuran namun kemudian dibatalkan oleh MA ya. Nah, Peraturan Presiden yang saat ini berlaku per April 2020 adalah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Jadi mohon diperhatikan kembali ya bila ada peraturan presiden yang baru dikeluarkan setelah putusan MA diterima oleh BPJS Kesehatan. Nah, sejarahnya dalam perjalanannya BPJS Kesehatan mengalami beberapa pergantian nama dan bentuk. Yang pertama, Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan BPDPK tahun 1968. Kemudian ke Perusahaan Umum Husada Bakti tahun 1984 sampai 1991. Kemudian menjadi PT Askes Persero tahun 1992 sampai 2013. Nah, diganti sekarang jadi BPJS Kesehatan dari tahun 2013 sampai saat ini ya. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 yaitu paling sedikit meliputi PBI atau penerima bantuan iuran, jaminan kesehatan, kemudian anggota TNI atau pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, anggota Polri atau pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, kemudian peserta asuransi kesehatan perusahaan PT Akses Persero atau Askes dan anggota keluarganya, serta peserta jaminan pemeliharaan kesehatan perusahaan PT Jam Sostek atau Persero dan anggota keluarganya. Nah, di sini ada visi BPJS Kesehatan. Nah, visi umumnya adalah terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Visi 2016 sampai 2021 ya yang terdapat dalam Renstra BPJS tahun 2016 sampai 2021 itu adalah terwujudnya JKN KIS semesta yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia. Misi BPJS Kesehatan, ya misi umumnya itu memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat, memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. Misi 2016 sampai 2021 dalam Renstra BPJS 2016 sampai 2021 yaitu meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan, memperluas kepesertaan JKN KIS mencakup seluruh penduduk Indonesia, menjaga kesinambungan program JKN dan KIS, memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN KIS serta memperkuat kapasitas dalam tata kelola organisasi.
Asas-asas kerja BPJS Kesehatan. Yang pertama ada asas kemanusiaan. Nah, asas ini terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang kedua, asas manfaat. Asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, dan asas keadilan sosial, asas yang bersifat ideal ya. Nah, prinsip kerja BPJS. Di sini ada gotong royong, probabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Ya. Nah, kepesertaan BPJS Kesehatan ya, pesertanya itu setiap orang, seluruh penduduk Indonesia, termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Nah, peserta jaminan kesehatan itu ada PBI dan non-PBI. PBI itu penerima bantuan iuran, dibayarkan oleh pemerintah. Siapa aja? Yaitu fakir miskin, orang tak mampu. Kalau non-PBI atau bukan penerima bantuan iuran itu ada 3. Yang pertama adalah PPU atau pekerja penerima upah. Di antaranya ada PNS, TNI Polri, pejabat negara, pegawai swasta, pegawai pemerintah non-PNS dan keluarganya. Kemudian pekerja bukan penerima upah, yaitu pekerja mandiri yang pekerjaan informal ya. Bukan PNS ya. Kemudian bukan pekerja ya. Kalau bukan pekerja itu diantaranya ada investor, penerima pensiunan, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan. Nah, itu masuk ke bukan pekerja. Nah, iurannya bagaimana? Sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah. Setiap bulan, iuran BPJS ini dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Yang pertama, iuran bagi peserta PBI, penerima bantuan iuran, yaitu dibayar oleh pemerintah melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD. Yang kedua, iuran bagi peserta non-PBI, yaitu iuran baik pegawai negeri, BUMN, BUMD atau swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta sesuai dengan peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019. Nah, sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja itu dibayarkan oleh peserta tiap bulannya. Nah, di sini ya dilihat ada iuran BPJS Kesehatan resmi naik pada tahun 2021. Presiden Jokowi meresmikan Perpres nomor 64 tahun 2020 yang berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2021. Kenaikan tarif diklaim telah mempertimbangkan kualitas dan kesinambungan program dan juga kebijakan pendanaan jaminan kesehatan. Jadi penerima bantuan PBI ini menurut Perpres 64 tahun 2020 iurannya 42.000. Keterangannya masih tetap ya. Untuk PPU pemerintah atau badan usaha itu untuk pemberi kerja porsinya adalah 4% dan pekerja membayar 1%. Nah, untuk yang mengambil kelas 1, 2, dan 3. Nah, mulai Januari 2021 kelas 1 itu jadi tarifnya 150.000, kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Dalam peraturan Presiden nomor 14 tahun 2013 pasal 21 dijelaskan manfaat pelayanan promotif dan preventif yang dijamin oleh BPJS diantaranya adalah 1. Penyuluhan kesehatan perorangan, yaitu paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit atau perilaku hidup sehat, bersih gitu ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua adalah imunisasi dasar, BCG, DPT, hepatitis B, polio, dan campak. Kemudian
Manfaat pelayanan yang lain adalah keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Kemudian yang keempat adalah screening kesehatan. Itu diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tersebut. Nah, jenis pelayanan yang tidak ditanggung oleh pemerintah ya, yaitu yang pertama yang khususnya yang untuk PBI ini ya tidak ditanggung, jenis pelayanannya berarti harus bayar. Itu yang pertama adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Kemudian pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali kasus gawat darurat. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Yang keempat adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, itu tidak ditanggung. Kemudian pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk kosmetik atau estetik itu juga tidak ditanggung. Kemudian pelayanan untuk mengatasi infertilitas yang berhubungan dengan keturunan itu juga tidak ditanggung. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, kemudian pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional termasuk akupuntur, sinse, siropraktik yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Kemudian pengobatan atau tindakan medis yang dikategorikan sebagai eksperimen atau percobaan. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu, perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa atau wabah. Nah, itu pelayanan yang tidak ditanggung oleh pemerintah ya. Nah, kelas perawatan, kelas 1 itu pejabat negara dan keluarganya, PNS penerima golongan PNS golongan 3 dan golongan 4, TNI dan pensiunan golongan 3 dan 4, Polri dan pensiunan golongan 3 dan 4, pegawai pemerintah non pegawai negeri yang setara PNS golongan 3 dan 4, veteran dan perintis kemerdekaan, peserta pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 2 anak, peserta yang iuran kelas 2. Nah, itu untuk kelas 1. Yang untuk kelas 2 itu kriterianya adalah PNS atau penerima pensiunan. TNI golongan 1 dan 2, Polri dan pensiunannya golongan 1 dan 2, pegawai pemerintah non pegawai negeri yang setara PNS golongan 1 dan 2, peserta pekerja penerima upah bulanan sampai dengan 2 kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 anak beserta keluarganya, peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran kelas 2. Nah, untuk kelas 3 itu khusus untuk PBI karena iurannya oleh pemerintah ya. Nah, soal ini saya pilih-pilih soal ini yang kemarin ada banyak yang keluar karena soal-soal ini, jadi saya masukin ya. Mudah-mudahan jadi pengalaman dan prediksi buat ujian SKB selanjutnya ya. Ya, yang pertama adalah siapakah yang berhak menerima kartu keanggotaan BPJS PBI? A. Fakir miskin, orang dengan disabilitas dan orang tidak mampu. B. Pekerja penerima upah. C. Pekerja bukan penerima upah. D. Bukan pekerja. Atau E. Veteran. Ya, jawabannya
Orang PBI itu adalah anggotanya fakir miskin, orang dengan disabilitas, dan orang tidak mampu ya. Nomor 2, manfaat pelayanan promotif dan preventif yang dapat diterima oleh peserta BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut, kecuali medical check up, imunisasi dasar, penyuluhan kesehatan, vasektomi, tubektomi, pap smear pada kelompok beresiko. Nah, apa jawabannya? Kecuali ya, yang kecuali adalah medical check up, karena imunisasi dasar, penyuluhan kesehatan, vasektomi, tubektomi, pap smear pada kelompok beresiko merupakan pelayanan promotif dan preventif yang diterima oleh peserta BPJS. Pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS adalah tadi udah disebutkan ya apa aja. Yang pertama, pengobatan infertilitas, pelayanan kesehatan di luar negeri, gangguan ketergantungan alkohol, keempat, chiropraktik atau rehabilitasi medis. Jadi jawabannya adalah mana aja yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang A 1, 2, 3, 4, 5 benar, B 2, 3, 4, 5, C 3, 4, 5, D 4, 5 atau E5. Pelayanan yang ditanggung oleh BPJS adalah yang E saja, rehabilitasi medis. Karena pengobatan infertilitas, kesehatan di luar negeri, ketergantungan alkohol, dan chiropraktik itu tidak ditanggung oleh BPJS. Nomor 4, BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2013, 1 Januari 2014, 1 Januari 2015, 10 Januari 2013 atau 10 Januari 2014. Ini mirip-mirip ya, tapi harus ingat BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Nah, penyelenggara jaminan sosial kesehatan di Indonesia itu berawal dari terbitnya Undang-Undang SJSN di zaman Presiden kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dalam undang-undang tersebut memuat penyelenggara jaminan sosial secara menyeluruh dengan mengembangkan SJSN bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, aturan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011. Pada awalnya BPJS Kesehatan masih bernama PT Asuransi Kesehatan atau disebut Askes. Namun pada tanggal 31 Desember 2013 lembaga tersebut mulai berganti menjadi BPJS Kesehatan di era Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Kepanjangan dari PBI dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah A. Penerima bantuan ideal, penerima bantuan iuran, penerima bagian iuran, penerima bantuan ideal, atau penerima bagian ideal. Jawabannya adalah penerima bantuan iuran, B ya. Nah, nomor 6. Pelayanan preventif promotif yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan menurut Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional adalah penyuluhan kesehatan perseorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, screening kesehatan, atau pelayanan gigi. Nah, di sini soalnya tidak dijamin berarti dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 21 dijelaskan bahwa manfaat pelayanan promotif dan preventif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, dan screening kesehatan. Jadi yang tidak dijamin adalah pelayanan gigi, E ya. Oke, nomor 7. Landasan penyelenggaraan SJSN berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 34 ayat 2, Pasal 4 ayat 1, Pasal 6 ayat 1, Pasal 24 ayat 2, Pasal 5 ayat 1. Landasan penyelenggaraan SJSN jawabannya adalah Pasal 34 ayat 2.
menentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Oke. Nomor 8. Peraturan yang menjadi landasan operasional jaminan kesehatan adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 3 dan Pasal 34 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2009. Jawabannya adalah, nah kita tahu dulu ya bahwa dasar hukum jaminan kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu Undang-Undang BPJS. Terus Undang-Undang 1945 Pasal 28H Ayat 3 dan Pasal 34 Ayat 2 itu merupakan jaminan sosial. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu Undang-Undang SJSN. Nah, ini adalah landasan operasional. Nah, landasan operasionalnya mana? Peraturan Presiden. Kalau landasan operasional, peraturan Presiden. Kalau dasar hukum itu undang-undang. Nah, landasan operasionalnya adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 13. Yang pertama itu, kemudian diganti pada jadi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang berisi kenaikan iuran yang dulu dibatalkan tetapi sekarang masih dipakai ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang A, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Kenapa enggak yang E? Karena E itu Peraturan Presiden Nomor 70, harusnya 75 Tahun 2019. Jadi jawabannya adalah yang A. SJSN merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepanjangan dari SJSN adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sistem Jaminan Sosial Nusantara, Sistem Jaminan Sehat Nasional, Sistem Jaminan Sehat Nusantara, atau Sistem Jaminan Sekeluarga Nasional. Jadi jawabannya adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional ya. Iuran peserta PBI dibayarkan oleh BPJS, pemerintah, pemberi upah, dinas sosial, atau peserta. Jawabannya adalah kalau PBI itu oleh pemerintah ya. PBI atau penerima bantuan iuran PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Nah, kelompok yang berhak menjadi peserta PBI adalah yang mengalami cacat total, tetap, dan tidak mampu. Jadi jawabannya adalah B, pemerintah. Nomor 11, BPJS Kesehatan menggantikan posisi titik-titik sebagai penyelenggara jaminan kesehatan. A. BPJS Ketenagakerjaan, B. PT Askes, C. PT Asabri, D. Kementerian BUMN, atau E. PT Jam Sostek. Jawabannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka pada tanggal 1 Januari 2014 PT Askes atau Persero bertransformasi kelembagaannya menjadi BPJS Kesehatan. Jadi jawabannya adalah B, PT Askes. Dasar hukum penyelenggaraan jaminan nasional. Dasar hukum penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia adalah UU Nomor 4 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, PMK Nomor 96 Tahun 2013 atau PMK Nomor 25 Tahun 2016. Nah,
Jawabannya adalah yang C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Karena yang A, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 itu tentang Undang-Undang Kebidanan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu SJSN. PMK Nomor 96 Tahun 2013 adalah tentang Sensus Pajak Nasional, dan PMK Nomor 25 Tahun 2016 itu tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan surat berharga syariah negara. Jadi jawaban yang benar untuk dasar hukum penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nomor 13. Sistem jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia diselenggarakan oleh BPJS. Maka kepanjangan dari BPJS adalah Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sehat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sehat, Badan Penyelenggara Jaminan Sejahtera, atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jawabannya adalah yang E, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oke, sekian itu materi dan soal-soal yang mudah-mudahan nanti ada bayangan ya untuk ujian SKB Kesehatan tentang sistem jaminan kesehatan nasional. Mudah-mudahan yang mau ujian dimudahkan dan diluluskan nilainya yang terbaik ya. Sekian tentang materi dan soal-soalnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk saya dan kalian semua. Terima kasih. Maaf sebelumnya kalau ada banyak kekurangan, itu dari saya dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.